Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 1 Februari 2023 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo para pemirsa Daily Fresh Juice yang saya kasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya hari ini, Romo John Laba SDB dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Apa kabar semuanya? Saya berharap kalian semua baik-baik saja, sama juga seperti saya saat ini. Saya sedang berada di ruangan kerja saya seperti biasa. Hari ini saya akan membaca bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6 dan memberikan sebuah renungan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar itu takjub kepadanya ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini seorang tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudarinya perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka semua kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya sendiri." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangan atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara, saya memberi judul renungan hari ini, mengherankan. Saya mengenal sosok seorang misionaris yang berkarya di tanah misi selama lebih dari 40 tahun. Dia pernah bercerita kepada saya bahwa ketika tiba di tanah misi, dia bersama para rekan misionarisnya mulai berusaha untuk beradaptasi dengan tanah misi itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka belajar bahasa daerah, kemudian mengerti dengan baik adat kebiasaan budaya setempat. Dan salah satu hal yang menjadi tantangan atau challenge bagi mereka adalah orang-orang di tanah misi itu masih percaya pada kekuatan-kekuatan gaib di tempat-tempat tertentu, di pohon yang besar, juga di batu-batu yang besar. Namun demikian, satu hal yang positif adalah mereka tetap tekun untuk bisa menaburkan benih-benih Kristiani, benih-benih iman Kristiani di tanah misi tersebut. Dan semua orang menerima kehadiran para misionaris ini. Setelah 40 tahun mereka bekerja sebagai misionaris, ketika mereka merayakan hari ulang tahun kehadiran mereka di tanah misi itu, ternyata sudah terbentuk 3 paroki dengan masing-masing
20 stasi misionaris. Areanya sangat luas, dari bibir pantai sampai di pegunungan, kampung-kampung di pegunungan. Daerah itu sudah berubah menjadi kantong Katolik yang bagus. Dan tentu ini merupakan satu hal yang sangat bagus, satu berita yang bagus, satu keberhasilan yang patut disyukuri. Dan orang-orang di daerah itu juga merasa sangat bersyukur karena para misionaris mengubah banyak hal, tidak hanya dalam pertumbuhan iman, tapi juga transformasi yang besar dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya. Para misionaris adalah gembala yang berbau domba. Mereka berhasil menjadi penjala manusia sesuai harapan dari Tuhan Yesus. Saya lalu bertanya kepada sang misionaris itu, apa sih pengalaman yang mengecewakannya selama menjadi misionaris? Dan dia bercerita kepada saya bahwa banyak pengalaman yang mengecewakan dia. Salah satunya adalah pada suatu kesempatan ia melakukan perjalanan untuk mengunjungi stasi yang paling jauh dari pusat paroki di mana dia berkarya. Setibanya di stasi itu, ia melihat kerumunan banyak orang di depan sebatang pohon yang besar yang bertumbuh di pinggir sebuah batu yang besar. Orang-orang membawa ayam jantan yang disembelih dan darahnya dioles pada pinggir batu itu. Mereka juga membawa berbagai macam sesajian. Ia lalu bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, apa gerangan yang sedang mereka lakukan? Sang kepala suku yang juga menjadi ketua dewan stasi mengatakan bahwa mereka sedang membuat upacara adat untuk bersyukur dan menghormati leluhur mereka. Karena tanah di mana mereka berada adalah tempat peninggalan dan juga asal-usul dari leluhur mereka. Sang misionaris itu merasa heran. Karena setelah 40 tahun ia berkarya di tempat ini, baru kali ini dia menyaksikan dualisme umat dalam hidup beriman. Pada hari Minggu mereka pergi ke gereja untuk beribadah seperti biasa. Tapi pada hari biasa mereka pergi ke bawah pohon yang besar dan juga batu yang besar untuk memberikan persembahan kepada leluhur mereka. Sang misionaris itu hanya berkata, sungguh sangat mengherankan saya. Tentu mengecewakan. Pada hari ini kita mendengar sebuah kisah Injil yang sangat menarik perhatian kita semua. Tuhan Yesus berkeliling di sekitar Danau Galilea untuk berbuat baik. Ia mewartakan Injil dengan kata-kata yang menakjubkan mereka semua yang mendengarnya. Ia juga membuat tanda-tanda heran. Dan banyak orang itu berbondong-bondong mencari dia untuk mau mendengar dan juga mau mengalami sendiri tanda-tanda heran atau mujizat-mujizat itu. Orang-orang yang sakit dia sembuhkan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, bahkan roh-roh jahat sekelas legion pun takluk pada Yesus. Dan tentu saja semua orang di Galilea sangat puas dengan kehadiran Yesus. Penginjil Markus lalu menceritakan bahwa Yesus meninggalkan Galilea dan kembali ke kampung halamannya, yaitu Nazaret, bersama para muridnya. Sebagai seorang Yahudi yang dewasa, Yesus yang sudah viral di daerah Galilea. Kini dia juga masuk ke dalam rumah ibadat di Nazaret. Dia membaca kitab suci, kemudian dia mengajar di sana. Dan semua orang sangat takjub dengan pengajarannya. Bagi orang-orang saat itu, Yesus memang mengherankan. Ini adalah suatu reaksi yang positif
karena bernada pujian, karena pengajaran Yesus yang memang benar adanya. Namun demikian banyak juga orang-orang di dalam rumah ibadat itu menunjukkan kelemahan manusia mereka di depan Yesus. Mereka heran sambil meragukan semua yang mereka kenal dan tahu tentang pribadi Yesus. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang meremehkan Yesus sebenarnya. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudaranya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Mereka tidak hanya sampai pada tingkat mempertanyakan Yesus, tapi mereka juga kecewa dan menolak Yesus. Kali ini Yesus menunjukkan sikap merasa heran atas sikap orang-orang di dalam rumah ibadat yang memang mereka memiliki mata tapi tidak melihat, yang punya telinga tapi tidak mendengar. Sikap kecewa dan menolak Yesus itu benar-benar mengherankan. Bahkan kita semua yang hari ini membaca dan mendengar bacaan Injil tentu dengan akal sehat dan iman merasa heran, bercampur kesal dengan jemaat di dalam sinagoga ini. Tuhan Yesus sendiri bahkan mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya. Ia tidak membuat mujizat dan tanda-tanda yang menggemparkan dan viral seperti yang dia lakukan di Galilea. Bahkan ia juga merasa heran atas kedegilan hati orang-orang di kampung halamannya itu. Mereka tidak percaya pada Yesus, namun Yesus tetap berkeliling, berbuat baik sambil mengajar. Kisah Injil ini adalah gambaran hidup kita sendiri di hadapan Tuhan Yesus. Pertama, mengherankan, karena kita bangga sebagai pengikut Kristus, mengikuti acara-acara di gereja, membangun iman dengan semangat pelayanan kita, keterlibatan yang begitu aktif. Tetapi kita juga masih mirip dengan jemaat di dalam sinagoga ini. Mereka adalah orang-orang Nazaret yang mengenal Yesus dari kecil. Kita sendiri mengimani Yesus dalam waktu yang lama dan tentu mengenal Yesus dalam kitab suci. Tetapi kadang-kadang mengherankan, karena orang-orang yang tidak Kristiani jauh lebih Kristiani dari kita. Hidup kita tidak sinkron dengan hidup Kristus sendiri. Yang kedua, Tuhan Yesus ditolak di kampung halamannya. Banyak di antara pengurus gereja yang baperan juga, sehingga mudah tersinggung, kadang juga gila hormat. Dan kalau ditegur atau dikritik, langsung mengambil keputusan untuk mundur dari pelayanan. Mengherankan, karena ternyata pelayanan kita masih lebih bersifat manusiawi daripada bersifat ilahi. Tuhan Yesus meskipun ditolak, dia tetap berkeliling dan berbuat baik sambil mengajar. Kita mudah jadi orang baperan. Pada awal bulan Februari ini, marilah kita berusaha untuk berubah. Kita perlu mengherankan sesama kita dengan perbuatan-perbuatan baik dan hidup sebagai pengikut Kristus yang terbaik. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tambahkanlah iman kami untuk semakin dekat dan percaya kepadamu. Jauhkanlah kami dari sikap menolak hadiran-Mu di dalam diri kami melalui sabda dan ekaristi yang kami rayakan bersama. Ya Bunda Maria yang selalu menolong, bawalah kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu dan mengimani Dia lebih dalam lagi. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 1 Februari 2023. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.